Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini merupakan slide untuk pertemuan ketiga kita, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana struktur penulisan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan pelaporan ilmiah, tentunya pasti ada tujuan. Kenapa kita harus membuat penulisan pelaporan ilmiah? Nah, ini tujuannya yang pertama sebagai bentuk kita untuk mengkomunikasikan kalau kita sudah melakukan penelitian dan ini loh hasilnya. Nah, kemudian apa yang kita teliti kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, inilah bentuk tanggung jawab kita melakukan sebuah penelitian dan ini hasilnya. Kemudian itu juga merupakan wujud dari kita mempublikasikan kalau kita sudah meneliti ini. Jadi orang lain tahu, oh ini sudah diteliti oleh si A, atau oh ini sudah diteliti oleh si B dan ini buktinya dipublikasikan. Kemudian tujuan yang kedua menjadi bentuk dari bukti pelaksanaan suatu. Nah, kerangka dalam penulisan laporan penelitian itu secara umum ya, ini secara umum terdiri dari yang bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua ada kajian pustaka atau kajian teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian, yang terakhir kesimpulan dan saran. Sesudah itu ada lagi nanti daftar pustaka, kemudian kalau misalnya ada tabel dan apa, ada daftar tabel dan itu secara umum yang tadi. Apa saja yang ada dalam pendahuluan? Sebelumnya yang di sini saya jelaskan ini yang harus ada secara umum ya. Jadi nanti kita di Fakultas Sains dan Teknologi tentunya ada pedoman atau dalam penulisan ini secara khusus. Nah, jadi nanti Anda silakan lihat pedoman yang ada di fakultas kita, terutama prodi kita. Jadi apa pedomannya kita lihat. Ini yang Ibu jelaskan adalah secara umum. Nah, di pendahuluan itu terdiri ada yang pertama latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang itu apa aja yang harus ada di dalamnya? Latar belakang itu hal-hal yang menyebabkan atau yang menjadi dasar terjadinya masalah itu. Apa petunjuk-petunjuknya dalam yang harus ada dalam latar belakang masalah? Yang pertama, tentunya harus dipaparkan. Anda menemukan suatu masalah di lapangan atau di fakta yang Anda temukan, ada kesenjangan antara teoritis dan prakteknya. Jadi misalnya teorinya untuk mengerjakan ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi yang Anda lihat di lapangan ada satu step yang terlewati atau tidak sesuai dengan teori yang Anda pelajari. Nah, itu kan terjadi masalah. Itulah yang dimaksud dengan kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan itu tidak sinkron. Tentunya itu menjadi masalah. Nah, di situ batu loncatan pertama kita dalam membuat latar belakang masalah. Kemudian setelah Anda paparkan fakta di lapangan seperti ini, kemudian Anda lihat teorinya seperti ini, dan ada hasil penelitian-penelitian lain, oh ternyata ini ada masalah nih. Nah, jadi yang harus ada di latar belakang itu yang pertama kesenjangan. Kesenjangan di sini maksudnya kesenjangan antara teori dan prakteknya ya. Dan didasarkan pada kajian teori atau hasil penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang. Nah, kemudian kajian hasil pengamatan Anda, faktanya seperti apa? Nih, ada pengalaman Anda berkecimpung di sana, Anda temukan fakta seperti ini, dan yang saya pelajari harusnya seperti ini. Nah, atau bisa juga didukung oleh seminar dari penelitian siapa atau apa. Nah, di situ kan menjadi dasar-dasar untuk itu. Nah, baru terakhir, untuk itulah saya tertarik untuk merumuskan masalah ini.
Nah, rumusan masalah itu apa? Nah, berdasarkan latar belakang tadi, kan akan timbul tuh pertanyaan-pertanyaan dari penelitian. Nah, pertanyaan itulah yang menjadi rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Misalnya, apakah pengaruh penggunaan Pertamax pada kendaraan bermotor? Nah, itu kan itu eh, itu kan pertanyaan. Nah, itu salah satu contoh rumusan masalah. Tentunya dia berbentuk kalimat tanya, kemudian berisi variabel-variabel. Kamu mau meneliti apa? Variabelnya apa? Nah, itu harus harus terbunyikan dalam masalah tersebut. Seperti tadi Ibu bilang, pengaruh pertamax pada penggunaan kendaraan bermotor. Nah, berarti variabelnya ada pertamax dan kendaraan bermotor. Kemudian hubungan antar variabelnya seperti tadi, ada hubungan antara si pertamax dan kendaraan bermotor. Tentunya ini bisa dijawab pertanyaannya. Kemudian mengajukan metode analisis atau alasan. Jadi di rumusan masalah itu harus sudah tergambarkan kira-kira nanti solusinya metode apa yang digunakan. Penelitian tadi, tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi sasaran Anda dalam penelitian hasil dari penelitian Anda itu berguna untuk siapa aja gitu. Nah, kita masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini berisi kajian pustaka. Nah, jadi di sini Anda harus memaparkan kajian pustaka atau teori-teori pendukung yang berhubungan dengan variabel-variabel yang Anda gunakan. Seperti tadi, pengaruh penggunaan Pertamax pada kendaraan bermotor. Berarti Anda harus cantumkan Pertamax itu apa, kemudian kendaraan bermotor itu apa secara teoritis ya. Nah, sumber-sumbernya bisa Anda lihat bisa dari skripsi, tesis, disertasi, bisa dari jurnal ilmiah, bisa dari laporan penelitian, bisa dari bab ketiga, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini berisi yang pertama jenis penelitian, yang kedua waktu dan tempat, kemudian data, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, hipotesis, analisis data. Nah, jenis penelitian. Jadi di situ Anda ceritakan ini merupakan penelitian apa? Apakah ini merupakan penelitian eksperimen? Apakah ini merupakan penelitian yang lainnya? Di situ harus dijelaskan. Waktu dan tempat. Waktu dan tempatnya kita tuliskan di situ. Waktunya kapan Anda penelitian, kapan, tempatnya di mana, itu biasa aja. Tentunya ya waktu dan tempatnya harus sesuai dengan apa. Kemudian data. Nah, data ini terbagi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu data pokok yang berhubungan langsung dengan si variabel. Kalau data sekunder itu data-data pendukung. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, apa itu populasi, apa itu sampel? Itu harus Anda pahami dulu. Populasi itu adalah cangkupan secara global yang mau kita teliti. Nah, kemudian kan karena populasinya itu luas, kita kan tidak bisa mengambil semuanya. Itu akan sangat kesulitan. Nah, untuk itu kita perlu mengambil sampel. Sampel itu bagian dari populasinya. Nah, dalam dalam pelaporan itu harus Anda jelaskan istilah-istilah apa saja yang digunakan dalam pengambilan sampel, kemudian definisi populasi yang Anda pakai itu populasinya apa, itu dijelaskan. Kemudian
cara pengambilan sampelnya seperti apa, apakah acak atau random, ataukah Anda dengan tujuan-tujuan tertentu, itu ada purposing sampel. Kemudian istilah subjek untuk eksperimental. Jadi istilah apakah subjeknya nanti siapa itu yang akan Anda eksperimenkan, itu harus dijelaskan. Nah, sesudah populasi dan sampel, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu alat merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam atau untuk kebutuhan kita dalam mengumpulkan data penelitian. Nah, jadi instrumen ini untuk mengumpulkan data penelitiannya. Nah, misalnya kalau Anda mau meneliti kejujuran pedagang dalam berjualan misalnya gitu kan, tentunya instrumen Anda apa? Timbangan kan. Kemudian Anda beli dulu di pedagang itu, kemudian misalnya Anda bilang beli sekilo, di rumah Anda tes bener nggak sekilo isi pedagang A nih, kemudian ke pedagang B lagi bener nggak gitu. Nah, itu kan merupakan yang menjadi instrumen di sini apa? Timbangan, ya. Nah, jadi alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Kalau misalnya data kita mau melihat tinggi badan orang misalnya gitu, berarti Anda harus menggunakan apa? Meteran. Jadi instrumennya apa? Meteran. Gitu ya. Kalau kita mau melihat kebiasaan orang, berarti instrumennya apa? Angket. Gitu ya. Bisa. Nah, sekarang instrumen itu yang mau kita gunakan harus layak. Jadi instrumen yang digunakan itu harus baik. Baiknya seperti apa? Kalau kita mau mengukur berat, berarti kita gunakan timbangan. Jangan kita ngukur berat tapi gunanya meteran. Itu nggak pas, nggak valid namanya. Jadi instrumen itu harus sesuai dengan apa yang hendak kita pakai. Atau misalnya kita mau pakai timbangan, tapi kalau timbangannya nggak akur, nggak pada nol, kan itu juga akan menghasilkan data yang tidak akurat. Makanya di sini instrumen yang kita gunakan atau harus instrumen yang baik, yang memenuhi syarat valid dan yang lainnya. Ada nanti reliable, ada itu. Silakan dicari tahu lagi yang lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini kita ceritakan, sebutkan langkah-langkah operasional pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data seperti tadi, kalau kita mau mengumpulkan data-data pedagang tadi, berarti langkah-langkahnya ada petugasnya kan gitu. Ada petugasnya yang kita suruh untuk ke pasar. Tentunya harus sudah ada siapkan dulu. Ada pedagang A, pedagang B itu, nah Anda sudah survei dulu. Nah, terus petugas yang akan ke pasar ini berapa orang, itu udah diceritakan di sini. Nah, instrumennya apa aja seperti tadi. Oh, si petugas ini harus ke lapangan membawa, jangan di depan di depan penjualnya juga. Harus membawa misalnya daftar belanjaan. Oh, daftar belanjaan. Kemudian nanti dibandingkan hasil yang sudah dibeli dengan di rumah. Nah, kemudian ada waktu pengumpulan datanya. Kemudian ya kita sudah jelaskan dulu nih, maksudnya ada pelatihan kepada petugas. Ya kita udah jelaskan si orang yang mau ngambil data ini tadi, udah kita jelaskan tugasnya seperti apa. Salah, nanti datanya jadi nggak akurat. Nah, kemudian analisis data. Analisis data di sini berarti kita datanya udah dapet nih. Udah dapet, tentunya harus kita analisis untuk mendapatkan hasil dari yang kita hendaki tadi atau tujuan dari penelitian kita. Jadi dalam menganalisis datanya tentunya harus sesuai dengan yang hendak kita sasar dalam penelitian ini. Di sini disebutkan jenis statistiknya jika dia merupakan penelitian kuantitatif.
oh ini nanti menggunakan statistik apa dalam analisa datanya. Kemudian kita jelaskan kenapa kita memilih jenis statistik itu. Tentunya harus sesuai dengan data. Misalnya kita harus menggunakan analisis atau uji T. Oh, ini untuk data yang seperti ini. Misalnya datanya harus homogen, harus berdistribusi normal. Nah, itu harus sesuai. Jadi, jenis statistik yang kita gunakan dengan data yang kita punya itu harus sesuai. Ketepatan jenis statistiknya tergantung pada jenis variabelnya, rancangan penelitiannya, dan asumsi dalam statistik. Gunakan uji pengujian hipotesis yang ada. Gunakan hipotesis yang di pembahasan tadi, data yang sudah kita paparkan, kita analisis, kemudian kita bahas. Hasil analisis kita itu kita bahas dengan mengarahkannya kepada rumusan masalah yang ada dan tujuan penelitian kita, kemudian kita kaitkan dengan kajian teori yang ada atau penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan oleh orang lain sehingga mendukung dari penelitian kita. Setelah itu, baru terakhir kita masuk ke bab 5 penutupan, di mana pada bab 5 ini berisi kesimpulan dan saran. Nah, di kesimpulan itu harus mengacu pada tujuan penelitian. Kemudian ada menjawab dari hasil pembahasan. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan ini.